يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkasifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Taklim Al-Qawam Ustaz Arif Iskandar, kemudian juga Ustaz yang sebelumnya Ustaz Salman ya, Ustaz Salman, kepada Bapak Pensosbud Bapak Mahendra dan Koordinator Pelayanan Warga Bapak Budi, kemudian dari Japri Pak Sunjaya, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi salam takzim saya kepada bapak ibu semuanya. Jadi pada hari ini mungkin saya tadi menyampaikan kepada panitia bahwa ini jadwalnya sampai jam 10.15. Sekarang jam 9.17, jadi ada sekitar waktu 1 jam. Jadi saya mohon izin tadi kepada Bapak Ketua panitia bahwa momen ini mohon kami gunakan juga untuk bersilaturahmi, berinteraksi dengan Bapak Ibu semua. Kebetulan kami ada dari KBRI bertiga. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa mengambil langkah bagi kami menyerap aspirasi bagaimana yang harus kami lakukan. Saya kemarin sebenarnya agak kaget juga, saya disuruh jadi ustadznya pemateri. Ini tarhib Ramadan, ini harus ceramah, ini gimana ini? Ya karena memang walaupun saya dulu sekolah di pesantren ya, tapi kan kuliahnya nggak kuliah ini lagi, jadi udah tinggal lah separuh-separuh. Jadi terpaksa lah saya buka Google apa yang harus saya sampaikan. Kalau ada orang yang mengatakan saya Ustadz Google, mungkin saya sebagian dari situ. Mohon dimaklumi. Tapi saya bersyukur tadi ternyata yang disampaikan oleh Ustadz Salman itu terkait tarhib. Yang ukhuwahnya belum. Berarti saya nggak salah catat ini. Mungkin ini jalan dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang jamaah yang dirahmati Allah, saya sangat bersyukur apa yang disampaikan oleh Ketua tadi, Ustadz Arif, bahwa Majelis Taklim ini adalah wadah untuk pembinaan buruh migran, pembinaan migran, pekerja migran. Nah, ini kan secara tidak langsung telah membantu
kerja-kerja yang harus dilakukan oleh perwakilan. Makanya kami berterima kasih sekali. Itikat baik ini semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kami siap untuk tampil mensupport di belakang ataupun harus berdiri di depan. Ya Pak KPW ya, Pak Pensosbud. Jadi kalau ada dari majelis taklim yang lain yang ingin melaksanakan kegiatan yang sama, ya monggo. Bahkan tadi saya cerita sama Ketua Himaute ya, sekretaris sama ketua ini Mas Hari, sekretaris Himaute. Ini khusus untuk mahasiswa contoh. Bagaimana momen-momen untuk meningkatkan kemampuan dari mahasiswa, bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan belajar saja, tapi bagaimana meningkatkan kemampuan untuk kritis terhadap persoalan yang ada, biasa berdialektika, biasa untuk berdiskusi, sehingga di sanalah yang akan memunculkan nanti pemikir-pemikir baru, bukan hanya sebagai orang yang memiliki keilmuan hanya copy paste. Itu yang saya sampaikan tadi. Makanya tadi ada dari, ini kayaknya dari KSU ya. Nah, dari KSU saya berharap, beberapa kali saya sudah sampaikan, tadi sama Mas Ari saya sampaikan juga, ayo adakan kegiatannya. Mau pakai Zoom silakan, mau hadir langsung silakan. Insya Allah kita akan support, termasuk mencari pemateri dari Indonesia. Kalau butuh kami akan carikan, gratis. Nah, ini dalam rangka bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan kita semua. Saya bukannya bagaimana ya, melihat ini yang saya rasakan ya setelah satu setengah tahun di sini, bahwa di dalam memahami sebuah konteks permasalahan itu dibutuhkan kekritisan kita. Tidak hanya apa yang ada lalu kita terima, dan itu butuh jam terbang istilahnya. Dan khusus untuk mahasiswa, sarananya belum ada di sini. Tidak mungkin kan mahasiswa di sini suruh demo kayak Indonesia gelap sekarang. Gak mungkin kan? Ditangkapin bisa langsung. Tapi kalau kita bikin forum-forum diskusi, saya menyampaikan tadi sama Mas Ari, ayo hadirkan mahasiswa itu untuk mendiskusikan masalah, tapi mereka yang berdiskusi, saya siap untuk panelisnya, sehingga tampil ke depan. Kenapa saya sampaikan gitu? Saya beranjak dari kasus ya. Ada beberapa kasus mahasiswa yang saya hadapi. Ada yang korban penipuan. Kemarin baru ada lagi korban penipuan 55.000 rial. Dia transaksi tukar jual beli rial melalui, jadi dia, kemudian si A, kemudian ada si B, ada si C. Transaksi itu antara si A dan si C kepinginnya, tapi dia awalnya melalui si B. Keduanya, si A dan si C ini sama-sama nggak tahu, ternyata dibohongin oleh si B. Si A sudah terlanjur transfer uang ke si B, sementara si C tentu nggak mau dia ngasih duit karena uang belum masuk ke rekeningnya. Nah ini gimana nih analisa? Itu mahasiswa UIM semester 6. Gimana ini kok bisa terjadi? Ada juga pernah kasus dulu sampai mahasiswa ditipu gara-gara ngasihkan OTP. Ada, ini yang dari KSU tahu dulu. Pernah OTP ini gimana kok sampai kayak gini? Ya kan? Ini kan karena faktor tidak terbiasa untuk kritis. Logika aja. Kita mau transfer uang, kayak kemarin itu 55.000 rial, apa nggak konfirmasi dulu? Apalagi mereka berhadapan antara si A dan si C, nggak tanya ini rekening kamu benar nggak ini? Nggak ada, langsung main transfer. Nah, ini kan kacau ini dia. Makanya butuh kebiasaan untuk melatih khusus untuk mahasiswa bisa kritis seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya, bicara tentang ukhuwah. Saya berterima kasih juga kepada Majelis Ta'lim Al-Qawam. Saya udah buka nih. Ya, saya aplikasinya saya install, saya buka, itu bagus. Cuman saya sekedar saran juga terhadap aplikasi ini. Tolong masukkan dalam aplikasi ini materi-materi yang bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kalau enggak, siapa yang mau baca? Saya pun baca harus lihat Google dulu, Google Translate. Pelan-pelan saya bacanya. Nah, ini kan tantangan ke depan ya. Tantangan ke depan bahwa saya sampaikan di KSU, saya sampaikan bahwa tolong bagi mahasiswa yang ada ini cari referensi ini segala macam, simpulkan materi itu, lalu dibikin di dalam sebuah tulisan, di-upload di sarananya mana. Salah satunya Al-Qawam ini yang sudah maju. Ada juga di Japri, ada webnya juga. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau kita lihat di Indonesia, mahasiswa-mahasiswa yang di UIN khususnya, mereka membahas tentang agama tapi rujukannya apa? Buku terjemahan. Gimana? Ya kan? Sementara kan kita bisa akses, bisa pelajari. Baca Arab itu udah kayak baca koran aja. Betul nggak? Nah, jadi silakan manfaatkan. Ilmu itu bermanfaat bukan untuk disimpan, tapi ilmu itu bermanfaat ketika dibagi. Ilmu apabila dibagi, apa hadis seperti itu, dia akan bertambah. Yazid wala yanqus. Bukan iman aja yazid wala yanqus, tapi ilmu kalau dibagi maka dia akan bertambah, bukan akan berkurang. Nah, tinggal mengamalkan saja. Nah, kemudian mengenai ukhuwah. Persoalan ukhuwah ini kalau kita lihat bukan hanya sekedar bersaudara. Kalau dalam Al-Quran kan innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum, damaikanlah antara dua orang saudara-saudara kamu. Tapi saya agak mengutip pendapat dari Quraisy Shihab. Makna ukhuwah itu salah satunya adalah kepedulian. Apa wujud kita berukhuwah? Kita peduli kepada orang lain. Makanya kalau kita rujuk kepada dalam tulisan-tulisan yang ada tingkatan ukhuwah itu. Yang pertama itu adalah ta'aruf, kenal. Nggak kenal maka nggak sayang. Itu bagi orang yang muda-muda ya. Kalau kita ini kan sudah tua. Saya nggak nyadar ternyata umur saya sudah 46 ternyata. Nah, kenal. Dari kenal itu akan meningkat kepada tafahum, saling memahami. Sehingga apa? Kadang kita kan kenal itu dari sisi hanya grup WA. Ya kan? Tanpa kita tahu siapa nih orangnya yang kita grup WA ini. Akan beda misalnya kalau kita ta'aruf itu, kita bisa silaturahmi, kumpul di masjid lalu ngobrol, sehingga setidak langsung kita memahami, oh ini karakter teman saya misalnya Mas Ari ini karakternya orangnya begini loh. Kalau Ustadz Salman karakternya kayak gini loh. Kita tahu bagaimana kita harus menghadapinya. Kalau dalam ilmu mantik itu istilahnya ilmu balaghah ya. Bagaimana antara mukhatab dan mukhatabah alaih? Itu enggak Ustaz? Mukhatab dan mukhatab alaih, ya itu saling memahami. Ada bahasa komunikasi. Bagaimana saya berhadapan dengan misalnya mohon maaf sama si mbak-mbak bertemu dengan ustadz di KSU, tentu polanya akan berbeda. Nah itu, dan itulah yang akan menimbulkan tafahum, saling memahami. Akan beda misalnya kalau bapak di belakang udah umur, udah jenggot pun juga udah putih gitu misalnya Pak ya. Berarti umur udah mendekati 55 atau 60. Tentu akan beda dengan tingkat mahasiswa, bagaimana cara berkomunikasinya. Kemudian baru ta'awun, saling menolong.
Nah ini yang kadang-kadang kita perlu sama-sama introspeksi diri. Kita selama ini khawatir kalau saya menolong, capek saya lah. Ngapain saya tolong? Biarin aja urusannya sendiri. Kan tolong itu banyak. Kan bukan hanya fisik. Ada juga tuh yang misalnya kita ini untuk turun tangan, membantu dengan tenaga. Alah masa saya, misal ya. Alah masa saya pejabat di sini saya turun tangan ngangkat-ngangkat, nggak mungkin lah. Nah ini kan kembali kepada diri kita. Dalam Al-Quran itu kan bukan orang pejabat, bukan karena pangkat kamu, karena harta kamu, karena wajah kamu yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa di sini apa? Allah menyuruh kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita saling tolong menolong. Atau setidaknya bagaimana kita memberikan nasihat. Kalau ada teman bermasalah, kita nasihati. Jangan, ya, mohon maaf, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, mungkin persoalan PMI sudah tahu. Jangan malah menjerumuskan. Kalau saya bahasanya, jeruk makan jeruk. Kita memakan teman kita sendiri. Kita tipu, saudara. Waktu 2 minggu yang lalu ada salah satu PMI kita ditipu oleh orang Indonesia juga. Katanya ada bantuan. Kalau ada yang mendengar yang menipu itu, mohon dikembalikan aja lah. Allah akan mengazab sampai kapanpun. Ibu itu mengumpulkan uangnya bertahun, menabung, menyisihkan. Tapi karena terpancing di media sosial, ada WA katanya, ada Facebook, ada bantuan pemerintah, dia percaya, dia transfer. Karena pentransferan itu sebagai istilahnya pancingannya lah, harus bayar ini dulu dan tidak dapat bantuan besar. Ya yang namanya udah penipu, ya udah gimana lagi, uang itu udah lenyap, tinggal hanya beliau menangis. Nah ini dalam konteks kita bersaudara, ta'awun. Bagaimana kita saling peduli. Hari ini saya sampaikan bahwa terus terjadi bujuk rayu PMI yang ada di sini dari majikan untuk kabur, kemudian dijerumuskan ke prostitusi, dijerumuskan terlibat narkoba. Itu ada real. Kalau ingin tahu datanya di KBRI ada datanya itu. Tidak mengada-ngada. Ini tentu dalam konteks kita bersaudara. Bagaimana kita membangun ta'awun. Dan baru yang terakhir itu adalah namanya takaful. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kan tidak ada yang sempurna. Ada yang bagus di sini, kurang di sini. Ada yang hebat di sana, tapi tidak pas di sini. Itu yang harus kita lakukan. Itulah yang namanya ukhuwah. Dari ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Saya mengutip surat Al-Quran, biar kita juga dibilang ustadz ya, saya kutip juga Al-Quran. Di dalam surat Al-Hujarat ayat 11 dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qauman min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Ini Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah, ini kan larangan nih, la yasharu. Kalau orang fikih mengatakan kalau sudah dilarang itu berarti kan berdosa, haram kita melakukannya. Yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarki. Berdosa kalau kita lakukan, berpahala kalau kita tinggalkan. Di sini apa larangannya? Jangan mengolok-olok.
La yaskharu qaum. Jangan mengolok-olok kaum yang lain atau teman yang lain, orang lain. Di sini dijawab langsung. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Siapa tahu nanti mereka itu lebih baik dari mereka itu akan bisa lebih baik. Roda itu berputar. Sekarang saya misalnya di KBRI mungkin bisa kuar-kuar begini. Belum tentu nasib saya besok. Bapak-bapak yang lagi dapat rezeki hari ini mungkin bisa senang. Gaji misalnya, wah gaji saya sudah 3.000, 4.000, udah senang-senang. Udah ngapain saya pikir-pikir? Kan kita nggak tahu yang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ya, nah makanya kita ini dalam konteks membangun ukhuwah ini kita lepaskan segalanya. Saya siapa, jabatan siapa. Yang penting bagaimana kita bisa menolong orang, kita tolong. Lillahi ta'ala. Saya pernah cerita dulu ya. Ini kan kalau namanya ceramah ini kan banyak bercerita. Kalau di TikTok juga sering itu dengan makna yang sama. Ada seseorang ingin melamar kerja. Dia itu dengan tulusnya karena sudah terbiasa berbuat baik, dia masuk ke WC, ternyata WC itu kotor, lalu dia bersihin. Padahal dia mau kerja di sana dengan hatinya, tapi dia ikhlas mengerjakannya. Tanpa disadari ada majikan yang datang, yang calon bosnya itu. Tahu dia. Nah di TikTok kan ada di medsos seperti itu polanya. Memang itu akhirnya dia yang terima. Sementara yang lain datang dengan bergaya lah, baju bagus, nih segala macam, menyatakan saya itu orang begini-begini, pengalaman ini. Karena begini, ketika seorang pemimpin, ya, yang dibutuhkan itu walaupun misalnya pemimpin itu mafia contohnya, mafia seorang pemimpin, yang dibutuhkan itu apa? Yang loyal terhadapnya kan? Yang bisa dipercayanya, bukan anak buah, walaupun anak buahnya itu mafia juga. Mafia meras orang lain itu misalnya, tapi dia tahu, bos hari ini saya meras si A, si B, si C, duitnya segini, mau kita apain nih? Pasti dia butuh itu kan. Bukan butuh orang yang malah dia meras si A, ngambilnya misalnya 2 juta dikasih ke si bosnya 500 cuman bos nggak mau si bos itu. Nah bagaimana kita melihat hal-hal tersebut? Butuh masalah pemimpin. Tadi saya cerita sama Mas Ari juga, saya putar kemana-mana aja ceritanya. Saya melihat di sini butuh misalnya di tingkat mahasiswa, bagaimana melatih kepemimpinan. Perlu diadakanlah semacam diskusi bagaimana sih mengatur sebuah organisasi. Ada namanya pola POC, Planning, Organizing, Acting, Controlling. Bagaimana bersikap seorang pemimpin itu, bagaimana memimpin rapat, bagaimana mempengaruhi massa. Itu ada teorinya semua. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena misalnya mahasiswa, yang dicari itu kan bukan hanya pintar saja. Kalau seorang mahasiswa pintar, dia hanya akan menjadi staf ahli. Kamu cari ini nih, kamu cari ini nih. Yang ngaturnya siapa? Orang yang pendidikannya hanya kelas bawah. Itu karena kepemimpinan. Bahkan dalam salah satu rektor ada yang menyatakan bahwa dalam penelitian dia, keberhasilan seseorang itu ditentukan 70% dari ilmu pengetahuan. 30% dari ilmu pengetahuan, selebihnya itu adalah faktor kepemimpinan. Jadi saya berharap kepada khususnya yang muda-muda ya, ayo majukan ini. Jangan kita biasakan hidup satu arah, jangan. Bagaimana kalau kita membuat misalnya ada PPMI, ya kan? Jangan hanya monoton aja.
tumbuhkan dinamika. Benar. Kita kan biasanya dalam pengajian sering jangan saling berdebat. Ada istilahnya saya dengar-dengar di pengajian itu. Ya kalau dalam rangka kita melatih diri, itu apa salahnya? Makanya saya cerita sama Mas Hari tadi, coba konsep la ilaha illallah. Ini ilmu saya di pesantren diajarkan guru saya. Apa kata? Coba, waktu itu saya belajar mantik, ilmu mantik. Kenapa enggak langsung aja Tuhan kita Allah? Tapi dikatakan la ilaha illallah. Kita nafikan dulu semua, enggak ada Tuhan itu. Kemudian baru dikatakan kecuali Allah. Itulah kaedahnya, saya lupa apa ke usul apa di mantik dulu. Al-itsbat ba'dan nafi atqan fil qalbi. Itu kalau nggak salah lebih kurangnya. Ya Ustaz Budi ya. Bahwa penetapan setelah setelah dinafikan, tidak ada misalkan ditidakkan dulu, dinegatifkan dulu. Ya, negatif sebelum positif, maka dia akan lebih kokoh jadinya. Nah, jadi ini yang poin. Ini sudah berapa menit lagi? 41. Saya kasih 5 menit lagi ya, akan sampai 45. Kemudian bagaimana konteksnya KBRI? Nah, kami kan membawakan. Jadi misi kami itu selain ngasih ceramah, misi perwakilan KBRI kita sampaikan. Izin ya Pak KBRI ya, Pak Pensospo. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kami ingin memberikan pemahaman bagaimana sih sebenarnya keberadaan kedutaan itu atau perwakilan. Saya melihat ada pemahaman bahwa ketika masalah sudah disampaikan ke KBRI, itu selesai semuanya. Ini kan pemerintah nih, selesaikan dong. Ada seperti itu. Ya kan? Tapi padahal sebenarnya kita perwakilan bukanlah penguasa di sini. Penguasanya adalah negara Arab Saudi. Sehingga kita tidak bisa berbuat semau kita seperti di Indonesia. Misalnya saya udah lapor nih sama Adpol, sama konsuler, sama Adkum. Kok nggak selesai-selesai juga? Pikiran seperti itu. Kalau di Indonesia laporin ke polisi, kalau enggak polisinya didemo kan kayak gitu. Ya, kalau di Indonesia oke, dilaporin ke polisian, kejaksaan, demo silahkan demo. Berarti mereka nggak bekerja. Tapi kalau di sini kita dibatasi oleh ketentuan, kita menghormati ketentuan yang berada di negara tempat kita berada. Itu prinsipnya. Jadi apapun permasalahan yang terjadi, peran dari perwakilan itu adalah bagaimana menyampaikan hal itu ke pihak yang berwenang di sini. Ingat, saya ulang lagi seperti kasus yang ada di Malaysia. Siapa yang bertindak untuk memproses adanya kematian PMI kita itu? Apa KBRI? Enggak kan? KBRI hanya berkomunikasi dengan pihak berdaulat di Malaysia karena mereka punya otoritas, tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, dalam perlindungan itu ada namanya prinsip tidak mengambil alih tanggung jawab. Siapa yang mencincang tangannya, bahunya yang memikul. Kita bawakan ke agama. Apakah dalam agama boleh kita orang yang bersalah kita bela? Boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Siapa yang melakukan kesalahan harus bertanggung jawab. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan itu adalah bagaimana menjelaskan tentang hak-haknya agar tidak terzalimi. Misal, dia hanya dituduh melakukan pencurian. Lalu kita biarin aja.
Enggak. Kita cek, kita analisa, benar nggak dia melakukan pencurian? Kalau ternyata tidak ada bukti bahwa dia melakukan pencurian, itu yang kita perjuangkan. Tapi kalau memang benar dia melakukan pencurian, dia harus tanggung jawab. Ya kan? Nah, itu yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita harusnya amar ma'ruf nahi mungkar, kebalik amar mungkar wa nahi ma'ruf. Itu kan nggak betul. Malah kita yang diazab. Kami di KBRI kan nggak mungkin melakukan sesuatu yang justru menjerumuskan kami kepada dosa. Nah, kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa perlindungan yang kita lakukan tidak hanya ada orang mengadu lalu kita tindak lanjuti, ya. Tapi hal-hal seperti ini adalah bentuk dari perlindungan. Bagaimana kami mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Bagaimana kami datang baik di dalam forum-forum, berdiskusi, bahkan mengajak untuk mari. Tadi saya sampaikan kepada ketua panitia, kita buka ajang untuk menyampaikan pendapat di sini. Ini 5 menit lagi saya kayaknya, karena materinya masih belum selesai. Nah, itu yang coba kita lakukan. Nah, termasuk silakan kunjungi web-web dari KBRI. Saya pun juga sering membuat tulisan dan insya Allah akan saya coba terus mengenai aturan-aturan di Arab Saudi ini. Mudah-mudahan khatam saya bikin dalam bentuk tulisan, semua bisa saya share. Silakan baca. Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Nah, ini kaitannya bahwa di Arab Saudi benar ini adalah kerajaan Islam. Itu dalam undang-undang dasarnya. Tapi dalam konteks ini perlu kita pahami bahwa hukum yang berlaku di sini itu bukan hanya di dalam Al-Quran dan hadis saja. Ya. Apa yang berlaku di dalam Al-Quran dan hadis dan kemudian dijabarkan dalam kitab-kitab fikih, pendapat-pendapat ulama, betul itu berlaku. Misal, kayak kasus-kasus akhlakiyah. Tahu kan kasus akhlakiyah? Orang ditangkap karena berdua-duaan. Itu dalilnya apa? Dalilnya kan dalam Al-Quran. Kalau saya ketahui undang-undangnya, saya lihat kasus akhlakiyah yang ada, belum saya ketemui undang-undangnya di sini. Tapi pegangannya itu adalah haram berkumpul antara laki-laki dan perempuan tanpa muhrim. Benar nggak itu, Ustaz? Ada dalilnya kan dalam Al-Quran? Itu diterapkan. Kemudian juga ada salah satu ketentuan yang diinikan, ada pernah kasus juga orang yang memberikan keterangan bohong. Itu nggak ada undang-undangnya. Tapi dalam Al-Quran apa? La takzab. Itu intinya, jangan berbohong. Jadi di sini diwujudkan, walaupun di Al-Quran kita baca ini, ya kan nggak ada nih orang yang berbohong maka akan masuk penjara. Ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Tapi itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk menghukum seseorang, menjatuhi hukumannya. Itu yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, selain Al-Quran dan hadis itu juga ada keputusan-keputusan pemerintah dalam bentuk ada keputusan raja, ada keputusan menteri, Dewan Menteri ya. Keputusan Dewan Menteri itu berlaku. Lalu kan kepikiran bagi kita, kalau gitu kan berarti nggak Al-Quran saja dong, nggak Islam dong. Karena ada ketentuan di situ. Ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aturan-aturan itu berlaku sepanjang dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kan tidak boleh bertentangan. Artinya kalau ada aturan misalnya mengenai narkoba seperti yang saya bikin kemarin, itu boleh-boleh aja diatur. Kan nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan di Al-Quran kan ada
apa namanya itu, innamal khair khamru, khamrunya aja ya, maisirnya main gaple nanti ujungnya. Innamal khamru, sesungguhnya khamar, rijsun min amali syaitan. Kan nggak ada aturannya di sana. Mungkin apakah ini haram atau tidak? Itu kaidah fikih yang mengatakan bahwa ini haram, berdosa melakukannya. Lalu apa itu khamar? Lalu misalnya jenis-jenisnya seperti apa? Itu kan dijabarkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di sanalah kita terikat dengan, saya kemarin sampaikan kepada salah satu mahasiswa di UIM, dia termasuk yang terlibat kasus ini, masalah jual beli rial. Saya bilang sama dia, kamu jual beli rial itu menurut dia, mahasiswa hadis malah sebesar 6 Ustaz. Izin Ustaz, kamu jual beli rial itu menurut agama benar gak menurut kamu? Ya dalam Al-Quran kan gak ada dilarang kan, tapi kan ada di kaidah di agama, mengikut patuh kepada pemerintah. Ya Ustaz, mau luruskannya Ustaz ya. Atiullah wa atiul rasul wa ulil amri minkum. Kan dilarang oleh pemerintah. Kamu tahu nggak dilarang kalau kita jual real? Iya Pak, karena harus jual real resmi. Nah kan melakukan dosa kayak gini nih. Nah jadi begini, bahwa terkait dengan aturan-aturan itu memang berlaku karena tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan banyak sekali aturan-aturan sekarang yang dipakai untuk dasar menindak PMI kita. Ada misalnya aturan kayak jual beli rial itu, ada kasus juga kemarin di Jeddah ya Pak KPW ya. Ada orang kampung saya malu juga saya jadinya. Orang Padang dia, orang Payakumbuh. Ya saya terbuka aja kalau mau itu. Dia itu bisnis beli hotel, nyewa hotel. Udah setahun lalu ya, waktu menjelang bulan Februari lalu, bayar sewa hotel di Mekah untuk jamaah umroh. Bawa uang 799.000 real. Banyak itu duitnya. Pas di mana namanya tuh, di tempat masuk itu. Taptis ya, tempat masuk gerbang itu. Nah, checkpoint ya. Pas di checkpoint dia diperiksa. Lalu ditangkap. Ditanya dia, duitnya dari mana? Dia nggak bisa membuktikan. Dia katakan dari travel ini. Ternyata setelah dicek travel yang dia sampaikan itu, orang travel itu bukan nggak ada namanya. Maksudnya bukan dia sebagai wakil dari travel. Sehingga apa? Dia tidak bisa membuktikan uang itu dari mana. Yang terjadi setelah itu, dia kena undang-undang pencucian uang. Karena memiliki uang tidak sesuai dengan penghasilannya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu, kalau ada yang misalnya nitip uang segala macam, itu hati-hati juga. Niat kita menolong boleh, tapi dengan cara yang benar. Di sini gampang. Kalau di Indonesia itu konsepnya itu harus dicari dulu. Ini uang, kalau dia melakukan pencucian, kejahatannya apa? Di sini enggak. Ada uang, enggak bisa jelaskan uangnya dari mana, tidak sesuai dengan istilahnya profilnya ya, tidak sesuai dengan penghasilannya rasanya, maka siap-siap saja masuk penjara 2 tahun. Dia sampai kasasi 2 tahun. Itu orang kampung saya. Ada lagi satu dulu, orang mahasiswa UIM juga. Ya, mahasiswa UIM juga. Dia itu jual beli rial isunya itu. Dan ditangkap di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, karena membawa uang 355.000 real. Berapa tuh duitnya? Berapa tuh? 3 kali 4 ya. 355.000 real. Ditangkap. Kemudian dia beralasan uang ini adalah uang travel yang ingin dia diinikan ke muasasah untuk ngurus visa apa segala macam lah, lebih kurang.
Tapi ternyata di pengadilan dia tidak bisa membuktikan, tidak bisa menghadirkan orang di Indonesia itu. Apa yang terjadi? Dihukum 4 tahun. Dihukum 4 tahun, uangnya disita, dirampas, denda kalau nggak salah 100 juta sekian, 100.000 real sekian, dan deportasi. Makanya melalui forum ini saya sampaikan saja, untuk yang melakukan transaksi jual beli real, tolong hentikan. Ini sangat berisiko. Kalau kita kerja di sini oke lah, udahlah masuk penjara. Penjara di sini lumayan enak sih. Kalau saya lihat masuk ke penjara enak di sini. Fasilitasnya, tapi menjelang masukkan ke penjara itu ya siap-siap aja kalau mau dipukul. Kami udah dengar itu. Ini Pak Mahendra kalau nggak salah ikut dulu ya Pak ya. Malam-malam diteriak dipukulin. Nah, itu. Kalau udah siap mental nggak apa-apa. Kalau udah masuk penjaranya udah aman. Enak malah makan itu. Ini yang kami sama. Yang kasihan itu kayak mahasiswa. Waktu itu dia baru semester 4. Deportasi setelah melaksanakan hukuman. Karena itu kan salah satu kriteria deportasi kan itu. Itu ngapain? Saya jujur aja kalau saya dari dulu tahu betapa nikmatnya kuliah di Arab Saudi atau Timur Tengah ini, dari dulu saya belajar. Gak malas-malasan di pesantren. Tapi nyampai di sini, adik-adik kita ini tergoda dengan keuntungan jual beli rial. Ya kan? Tergoda dengan mutawif. Mohon maaf, kadang-kadang mutawif menyesatkan. Saya sampaikan begini, kenapa? Saya disampaikan langsung oleh ketua persatuan mutawifnya. Waktu saya bertemu, saya nggak sebut orang ya, nanti dicari, komplain. Mengatakan, ada mutawif yang datang ke sini, ada mereka dari Mesir, datang karena diundang oleh pihak travel, lalu mereka cari buku petunjuk apa segala macam, tanpa tahu Medan, lalu jadi mutawif dengan modal takallam bil lugha arabiyah jadidan. Hanya itu modalnya. Yang terjadi apa? Sesat menyesatkan karena mereka ilmunya yang belum ada. Saya lihat di TikTok, pernah lihat ada ustadz yang komplain, ini mutawifnya salah, ini yang bukit itu bukan itu kira-kira ya. Pernah lihat di TikTok ya Pak ya? Nah, itu yang terjadi. Karena ini kan amanah sebenarnya. Coba bayangin orang umrah di kampung itu jual sawah loh. Kalau orang Betawi jual tanah pasti pergi haji, pergi umrah. Kalau di Betawi, kan saya tinggal di Depok di Betawi. Kebanyakan kayak gitu. Kan kasihan orang mengumpulkan duit sedikit-sedikit nyampe di sini tersesat karena mereka nggak tahu. Nah, ini tanggung jawab moral kita kepada Allah. Saya himbau ini kepada yang mutawif. Apalagi ada yang misalnya melakukan apa namanya itu badal. Masa badal sekali bisa 3? Haji itu kalau membadali berarti sekali satu orang. Ini bisa 2, bisa 3. Ini badal apa? Ini butuh fatwa ini. Nah, ini yang saya sampaikan terkait dengan. Kemudian juga tadi masalah apa ya, pencucian uang ya. Ada juga yang terbaru itu masalah media sosial, undang-undang dunia maya. Itu ada undang-undangnya. Kemarin ada salah satu teman kita, niatnya baik. Setelah saya pelajari, kesalahannya cuma satu. Dia dapat video penggerbekan dari temannya, lalu dengan bangganya gerbek di medsos, di share. Tindakannya itu hanya men-share. Dalam undang-undangnya itu, dalam undang-undang dunia maya itu dijelaskan adalah men-share kegiatan yang terkait dengan prostitusi. Itu maka dia akan dijatuhi lumayan juga 4 tahun. Padahal niatnya mungkin baik, bagaimana bertindak mereka dengan semangat. Udahlah, pokoknya kita bertindak aja. Tapi ini kan dunia kita. Ini saya udah diperingatkan. Nah, jadi 5 menit. Jadi saya udah 5 menit berapa kali ini. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya sampaikan
Saya coba mengenai penipuan. Ini yang masalah yang. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, khusus yang ada di WA, di Facebook, tolong sampaikan. Nggak usah dipercaya. Nggak usah dipercaya. Mau ada yang menolong mengurus paspor, ada yang mau kasih bantuan, nggak usah. Silakan hubungi KBRI. Ada hotline-nya, pastikan. Kalau enggak, ada nomor kami. Coba tanya. Kemarin itu hampir saja ada orang PMI yang melapor, Pak, paspor saya kata orang ini udah selesai, saya bayar 400.000. Dia nanya melalui Pak Sutris nanya ke saya. Padahal kalau di KBRI itu kalau ngurus paspor berapa Pak KPW? 100 ya? 100, dia minta 400. Kemudian saya cek di bagian konsuler, di bagian pembuatan paspor. Dia sudah kirim loh foto paspor itu. Ternyata tidak ada. Begitu teknologi orang sekarang, sampai paspor pun bisa dia setting seolah-olah ada. Makanya waktu itu saya bilang, udahlah, nanti bilang sama pelaku itu serahin uang 400, tapi langsung aja bertemu janji di mana. Saya bilang kayak gitu. Nah, kasih tahu kami, biar kami ini aja, kami kepergok nanti. Tapi akhirnya nggak ada. Mungkin dia udah tahu. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Jangan sekali-kali percaya dengan media sosial. Kalaupun ada WA dari teman kita, mending telepon dulu. Karena di sini sekarang kan sering penipuan WA, nomor kita bisa di hacker ya, dihack. Nah, jadi yang terakhir, karena masih banyak, saya mengingatkan tentang masalah prostitusi. Seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, ini beban kita semua. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita. Kita di sini mau bekerja atau mau jadi, mohon maaf, jadi pelacur. Itu kewajiban kita. Itulah dakwah sebenarnya kita ini. Saya orangnya, kelompoknya ini termasuk kelompok FPI kalau di Indonesia ini. Saya lebih suka bagaimana kita bertindak. Ya kan? Kalau jamaahnya lebih suka jamaah tablik, berdakwah, ayo turun ke bawah. Tapi saya bukan masuk FPI jamaah tablik, tapi saya suka dengan gaya. Jadi mari kita sampaikan. Jangan malu-malu. Kadang-kadang kalau kita ingatkan, ya sakit juga jawabannya. Mbak dari mana Mbak? Kan kita tanya ya. Ini kok sudah sore masih jalan-jalan, kerja di mana? Oh, kami ini Sarika, kami ini bukan kaburan. Nah, lama. Nanti kalau sudah bermasalah, nangis, berhubung dengan, nah itulah kira-kira. Jadi mungkin itu saja sesuai dengan yang disampaikan oleh panitia. Kita beri tempat diskusi pada hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Erianto Nazarlis yang telah menyampaikan, Masya Allah, banyak sekali ilmu dan pengalaman-pengalaman beliau kepada kita semua. Semoga itu semua menjadi bekal kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan besok. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, barangkali dari jamaah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Barangkali kita ada waktu 5-10 menit untuk tanya jawab. Tapi disclaimer dulu, tanya jawabnya seputar hukum atau seputar kita tenaga kerja yang ada di sini, gitu nggih. Kalau nanti masalah agama, insya Allah kita ada lain kesempatan, insya Allah. Oke. Dan tanya jawab bisa disampaikan kepada Bapak Erianto atau kepada Pak Mahendra atau juga kepada Pak Budi. Jadi nanti monggo untuk yang mau menjawab silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaan, bagaimana bila kita
mendengar atau melihat salah satu TKI, TKW yang disekap oleh orang bangsa lain, di mana sikap kita? Apakah kita langsung bergerak atau lapor kemana? Begitu pertanyaannya. Syukron, jazakallahu khair. Kita tahan dulu pertanyaan yang berikutnya. Nama saya Wahyudin dari Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatan. Baik bapak-bapak dari ya terutama dari kedutaan ya dari KBRI. Saya ada yang mau saya tanyakan. Ini mungkin berkaitan dengan uwah ya, dengan tema kita hari ini. Ini menanggapi, saya hanya pengen tahu saja seperti apa tanggapannya, dan mungkin juga ini pasti mengenai komunitas Pak. Komunitas khususnya kita ada di Kota Riyadh aja seperti itu. Nah ini bukan soal komunitasnya, tapi mohon maaf ya, ini saya hanya melihat dari sisi, paling tidak dari sisi sosial media gitu ya. Ini komunitas-komunitas yang mohon maaf arahnya itu ke hal-hal yang negatif Pak, gitu, ke hal-hal yang negatif. Dan saya juga lihat, mohon maaf itu di sana itu kebanyakan komunitas itu seperti itu kebanyakan bahkan statusnya kaburan kebanyakan gitu. Nah ini bagaimana tanggapan dari KBRI? Apakah ada semacam pembinaan? Karena yakin komunitas-komunitas ini sendiri sudah diketahui lah dari pihak kedutaan gitu. Apa saja komunitasnya seperti itu? Seperti apa ininya, semacam pembinaannya, atau ya ini berhubungan dengan UWAR? Karena kenapa? Ya itu kami mohon maaf seringkali mendapatkan undangan untuk kegiatannya, untuk acaranya. Tapi mohon maaf untuk datang, untuk hadir itu kadang-kadang karena juga kurang nyaman kita untuk hadir gitu, untuk datang gitu, seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi Pak, baru sekalian dijawab. Tadi perkenalan nama dulu Pak. Saya Yus dari Cianjur. Tadi yang pertama Pak Wahyudin dari Cirebon, kedua Pak Yus dari Cianjur. Yang ketiga perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Asep, saya dari Bandung. Kebetulan saya di sini baru 6 bulan. Saya bekerja di Syarikah sebagai terapis. Terapis itu tukang pijit lah bahasa ininya. Yang saya sampaikan, saya setuju dengan Bapak sampaikan tadi, yaitu kita jangan mendukung orang yang salah, gitu kan. Tapi apakah tindakan Bapak untuk menjaga orang yang benar? Karena saya yakin tadi semua pun juga dilimpahkan oleh negara Arab itu. Tapi dari KBRI adakah perjuangan atau membantu orang yang tidak salah? Contoh, jangan jauh-jauh, mungkin saya pribadi ya, masalah gaji diundur sampai setengah bulan, masih mending saya setengah bulan Pak. Bahkan teman saya sampai sekarang udah 3 bulan di sini tidak dapat gaji, hanya dapat makan aja. Yang saya sampaikan itu, yang saya pikirkan, mereka punya keluarga di Indonesia dan mereka tidak bisa pulang sampai sekarang Pak. Apakah tindak lanjut Bapak untuk menangani hal seperti ini? Untuk menjaga, kalau untuk mendukung orang yang salah saya dukung Pak, karena mereka salah. Tapi di mana tindakan KBRI? Karena ini banyak sebenarnya Pak kalau saya sampaikan gitu kan. Banyak yang terjadi. Kenapa orang kaburan? Sebenarnya mereka tidak mau kabur sebenarnya Pak. Karena satu, mungkin karena disakitin, atau mungkin karena gaji tidak turun dan gaji tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada penanya. Monggo kepada Pak Eri atau Bapak yang lain untuk berkenan memberikan tanggapan. Terima kasih. Saya kaitannya dengan komunitas. Jadi langkah KBRI dalam ini memang kita sedang menyiapkan, artinya tertib untuk komunitas ini. Jadi untuk Riyadh ini kita ada Japri, kemudian nanti untuk lingkup ke seluruh Arab Saudi nanti ada namanya OIN, Overseas Indonesian Network. Jadi ini adalah salah satu langkah kita untuk bisa memonitor komunitas-komunitas yang ada di
di Arab Saudi ini. Untuk Riyadh di bawah Japri. Nah, seperti yang dikatakan bahwa ada komunitas-komunitas yang dalam artian dalam berkegiatan itu negatif dan sebagainya. Dalam hal ini kita akan tetap memantau, artinya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Atum tadi, bahwa kita juga memantau tidak saja komunitas tapi individu. Jadi dalam hal ini kita akan arahkan bahwa sebisa mungkin individu atau komunitas itu mematuhi peraturan yang ada di Arab Saudi. Dan kita yakinkan bahwa langkah-langkah yang tidak sesuai dan artinya melanggar ketentuan itu akan langsung didapat di Arab Saudi ini. Jadi kita harus memberikan penyadaran pada mereka bahwa mereka itu berada di Arab Saudi dan mereka itu harus patuh dengan ketentuan yang di Arab Saudi. Jadi saya udah dengar komunitas-komunitas yang terkait dengan komunitas kaburan, kemudian ada komunitas yang notabene waktu itu melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung dan tidak berkoordinasi dengan KBRI. Nah, berkoordinasi dengan KBRI bukan berarti KBRI yang menyelesaikan. KBRI akan mengkomunikasikan dengan instansi terkait untuk kemudian sama-sama membereskan masalah itu. Jadi jangan berpikiran bahwa KBRI akan melakukan suatu tindakan langsung, tapi KBRI sendiri juga melakukan sesuai dengan aturan yang ada di Arab Saudi. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang seperti Akum sampaikan bahwa kita memiliki kepatuhan dan sesuai dengan apa yang ada di Arab Saudi itu adalah sudah baik. Kemudian yang terkait dengan WNI yang belum dibayar, PMI yang belum dibayar, ini bisa dilihat artinya PMI itu statusnya gimana, artinya documented atau ziarah. Artinya kalau memang dia dari syarikah dan sebagainya, itu bisa dilihat dari kontrak kerja yang dia peroleh. Jadi kalau misalnya dia 3 bulan tidak digaji, itu sudah melanggar dan itu bisa dilakukan. Perbedaan KBRI dalam menangani PMI yang ada syarikahnya dan ada yang tidak itu agak suatu yang beda. Kalau yang ada syarikahnya, kita penyelesaiannya adalah dengan maktab amal. Jadi dengan ada lembaga maktab amal inilah yang bisa. Sementara kalau dengan yang majikan dan dia bisanya ziarah, kita adalah pintar-pintarnya KBRI untuk bermediasi dengan majikannya. Dan untuk bermediasi dengan majikan, silakan sampaikan kepada kami untuk kita bisa bantu untuk mediasi ke majikan, sehingga PMI itu tidak mengalami hal yang dirugikan seperti gaji tidak digaji 3 bulan. Saya rasa itu bisa kita lakukan dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin ada tambahan dari Baik, saya awali dulu dari pertanyaan yang dari yang ketiga ya, dari Mas Asep. Masya Allah, orang sudah pasti Asep, saya kira Asep. Ya, jadi gini, Kang, terkait dengan tindakan kita dalam hal ini, kalau masalah orang kaburan, disiksa segala macam, kita sepakat bahwa kita harus bertindak. Tapi bertindaknya itu harus sesuai dengan aturan. Ya, misalnya sekarang kalau ada yang disiksa, siapa yang berwenang untuk melakukan penggerebekan ke sana? Menurut aturan yang ada di sini, itu dilakukan oleh penyelidik. Ya siapa? Polisi. Kalau kita turun langsung, maka kita namanya melakukan tindakan main hakim sendiri. Sekarang ada tindakan dari teman-teman ini, mereka sampaikan apa yang harus kami lakukan Pak kalau kita nggak bertindak. Kita sudah ingatkan, ayo kalau ada kita lapor ke polisi, kita bareng sama polisinya. Dan itu sudah
berapa kali sering dilakukan oleh KBRI ketika ada laporan, kita datang ke polisi, misalnya ada juga kayak di Damam, contoh kasus dia disiksa oleh suaminya, lalu kita datang ke kantor polisi terdekat di sana bersama polisi jemputnya. Itu yang dilakukan. Tapi kan ada juga yang bertindak langsung dengan semangat 45. Tapi kan ada caranya. Karena kita berada di negara orang. Ya kan? Jadi dalam hal ini khusus penyekapan ya. Persoalannya adalah mereka yang kaburan ini, mohon maaf ini kan saudara-saudara kita juga. Ketika mereka baru datang tidak bermasalah segala macam, tidak pernah berkomunikasi dengan KBRI. Padahal ada satu kewajiban orang yang datang ke sini itu apa? Melaporkan dirinya. Sehingga kita tahu. Makanya kita sering dikirimin TikTok, Pak tolong saya dikurung, saya disiksa. Coba, nomor telepon yang dihubungi di mana, alamatnya di mana, majikan di mana, kita nggak tahu. Makanya kalau ada PMI yang mendengar, kalau ada memang kejadian dia disiksa segala macam, di dalam TikTok itu sampaikan nomor telepon saya ini, alamat di sini, majikan ini nomor teleponnya. Itu akan lebih gampang kita untuk menindaklanjuti. Bukan hanya sekedar disiksa, dikurung tapi nggak jelas. Coba saya balikin ke bawah ibu semua. Bisa nggak untuk menelusuri? Gimana caranya? Dia di dalam gedung, kecuali dia misalnya berdiri di depan toko Cianjur, nah, bisa lah. Dia di sono kita kejar. Kita tahu Cianjur di mana. Itu persoalan. Yang kedua yang ingin kami sampaikan juga adalah terkait dengan PMI kita ini, mereka itu kan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Pesosbud, beliau kan KPW kemarin itu. Ini aja masalah gaji aja semua. Kesulitan kita itu kan bagi WNI yang statusnya itu visa ziarah, sudah habis visanya, ziarah itu kan cuma 3 bulan. Artinya dia tidak punya status di sini. Bagaimana memperjuangkannya? Secara hukum dia tidak memiliki landasan hukum untuk memperjuangkan hak gajinya. Makanya yang bisa ada cuman bernegosiasi dengan majikan. Kalau misalnya, oke, kita laporkan majikan karena nggak membayar gaji misalnya, itu hukumnya bukan kriminal. Itu hanya persoalan perdata, orang gaji menggaji. Nggak bisa kita laporkan ke polisi. Makanya sarananya itu adalah maktab amal atau pengadilan ketenaga kerjaan. Yang bisa ke maktab amal apa? Orang yang punyai bisa bekerja atau disyarikah. Itu yang kedua, kalaupun sudah putus di maktab amal, itu banyak itu yang sudah putus di maktab amal. Yang jadi masalah itu sekarang bagaimana mengeksekusinya. Di sini ada namanya mahkamah tamfiz, lembaga pengadilan eksekusi untuk mengeksekusinya. Dijatuhi hukuman bahwa majikan harus bayar sekian ribu. Yang jadi masalah, banyak majikan itu no pulus. Gimana memaksanya? Gak ada duitnya. Memang saya sudah baca aturannya itu nanti dia akan disita hartanya segala macam. Kemudian pelayanan juga akan dihalangi. Ya tentu kita sebagai perwakilan hanya bisa menyampaikan, tolong eksekusi ini nggak digaji segala macam. Kalau mereka dihalangin, paling mereka kan juga nggak mau keluar negeri itu. Itu repotnya. Nah itu realitanya seperti itu. Bukan kita tidak melakukannya. Bahkan kemarin kita juga mencoba bagi PMI ini yang tidak memiliki, belum dibayar gajinya itu walaupun sudah keluar putusan, melalui pengacara bagaimana memperjuangkannya di mahkamah tamfiz. Bagaimana mengeksekusi agar gaji ini dibayarkan. Tapi hasilnya belum sesuai, belum ada ya Pak ya? Belum selesai. Mudah-mudahan ada kabarnya. Itu upaya yang kita lakukan.
Itu realitanya. Nah, barangkali mungkin itu yang terkait dengan komunitas tadi nambahkan. Ya, kalau memang ada kegiatan ini, kita kan hanya menyampaikannya. Kita mengingatkan kepada pengurusnya, kamu jangan begini-begini, ya kan? Apa yang dilakukan oleh KBRI tentu hanya menghimbau seperti yang saya sampaikan tadi, mensosialisasikan. Tapi kalau tetap mereka sudah kita ingatkan, tetap bersikeras dan nanti terjadi apa-apa, tangan mencincang bahu memikul. Tapi walaupun begitu KBRI tetap akan ada, memperjuangkan agar dia diadili, diproses secara benar. Itu kira-kira Mas dari saya. Makasih banyak. Nanti kalau ada mau bertanya yang lain segala macam, saya dengan terbuka. Silakan untuk konsultasi, telepon kami KBRI atau nomor saya sekalian juga bisa. Nanti bisa di 050 266 1252. Saya ulangi 050 266 1252 dengan syarat kalau mau komunikasi dengan saya WA dulu. Jangan sampai nanti saya yang nelpon itu entah siapa atau orang Arab. Bagi saya kan bingung. 050 266 1252. Nah, tapi syaratnya WA saya dulu. Insya Allah nanti akan saya hubungi. Mungkin nggak langsung saya hubungin atau sore atau malam. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya atas tanggapan yang telah diberikan. Kalau saya melihat dari raut muka jamaah, sepertinya masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Tapi karena mengingat menimbang dan seterusnya dan waktu sudah berjalan terus, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sekian dan semoga Allah mudahkan di lain waktu kita mengadakan sesi seperti ini kembali. Boleh Pak nggih? Pak Arianto, Pak pemateri, lain kali kita datang diskusi lagi diperkenankan nggih? Karena sepertinya masih banyak jamaah yang pengen bertanya sepertinya. Masya Allah, Masya Allah. Siap, Masya Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Oke. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki penghujung acara. Sebelum kita akhiri, kami berharap kepada Bapak Erianto Nazarlis, kemudian Bapak Mahendra dan juga Pak Budi untuk berkenan maju ke depan untuk diberikan sedikit cindera mata dari panitia, dari